biaya yang dibutuhkan itu didapat lewat iklan, maka kemudian banyak perusahaan, banyak media yang menyiasati pemasukannya melalui clickbait, ya. Eh, karena yang namanya judul itu harusnya ketika diklik dan kemudian dibaca isinya itu antara judul dan isi adalah terkait atau paling tidak uh, apa namanya mengandung gitu ya. Kalau sama lebih baik meskipun jarang. Kemudian masuk ke berikutnya adalah teks. Ini udah jelas ya, picture, grafik, related link tadi saya udah jelaskan ya tentang link. Salah satunya tadi yang Melan tanya dan saya jelaskan. Tapi link di sini juga yang harus dipahami adalah ya tadi jangan menuliskan dengan baca juga atau lihat juga gitu ya. Itu bernada perintah dan tidak semua orang mau diperintah, tidak semua orang mau mengikuti apa yang kita katakan atau apa yang kita perintahkan. Maka jalan terbaik dan efektif adalah dengan menyembunyikan link tersebut, gitu ya. Kemudian audio, video itu sudah cukup jelas kayaknya. Slideshow, animasi juga sudah cukup jelas ya. Animasi itu sebagai contoh kalian bisa lihat misalnya pada berita-berita yang contoh deh waktu waktu misalnya berita Sambo itu kan juga ada animasinya ya. Dan ketika itu tampil di media online karena yang kita tonton mungkin kemarin adalah TV ya, ketika berita Sambo tampil di media online maka animasi itu berdiri sendiri atau menjadi bagian dari format berita yang disediakan gitu ya. Kemudian ada interactive feature ya. Ini adalah format feature tapi kemudian dibuat interaktif gitu ya. Jadi biasanya dalam bentuk grafis ya. Kemudian didesain ya untuk interaksi dengan pengguna atau user. Kemudian ada juga games ya. Uh, Misalnya kita nulis tentang keluarga sejahtera. Nah, seperti apa sih keluarga sejahtera itu? Nah, itu barangkali dibuat dalam bentuk games. Ya, yang Oke, kira-kira elemen yang menurut Roshaus itu ada yang mau ditanyain? Karena banyak hal yang saya anggap kalian paham. Ada yang ingin ditanyakan untuk elemen-elemen jurnalistik online yang menurut Roshaus ini? Silakan. Kelas A ini cowoknya berapa orang sih? Kayaknya saya nggak pernah lihat cowoknya deh. Ada 2 orang. 2, Pak. Oh, Antar kamu ada ya? Kamu paham ada, nggak, Pak. Antar? Kamera saya yang rusak, Pak. Ya, paham nggak kamu, Antar? Oh, paham, Pak. Paham. Oke, kalau emang paham saya lanjut ya, karena kamu sampai 5 materi. Kemudian kita masuk menurut, masih ada nggak? Greg ya, kayaknya ke Greg ini mah apa umum banget ya, dan semuanya udah saya jelasin. Ada yang mau bertanya menurut Greg? Kalau enggak kita langsung masuk ke CG ya, citizen journalism ya. Ini ada 6 tipe kategori. Yang pertama adalah audiens partisipasi ya, itu artinya berita yang diliput ya langsung oleh si masyarakat, oleh si audiens, oleh si pemilik blognya ya, atau dia kemudian masyarakat meliput kemudian mengirim ya ke media ya, seperti publik suara warga atau suara Anda di Metro TV ya, itu adalah audience participation. Kemudian yang kedua adalah independent news and information website ya. Ini artinya adalah website situs-situs yang dimiliki oleh pribadi atau oleh lembaga nirlaba dan berisi tentunya berita-berita yang terkait dengan apa namanya kepentingan mereka, kepentingan pribadi maupun kepentingan lembaga nirlaba tersebut ya. Contoh nirlaba itu misalnya YLKI gitu ya, misalnya dia adalah nirlaba.
Kemudian masuk full page participatory news site ya. Situs kumpulan berita, artinya dalam situs itu ada banyak berita yang dimuat dari berbagai media ya, tapi situsnya itu dibuat oleh pribadi-pribadi masyarakat gitu ya. Jadi kalau kamu mau cari itu ada namanya resaprakasahb.com, itu teman saya yang buka situs seperti itu ya. Dia apa namanya seperti halnya Babe lah, cuma itu milik pribadi. Nah karena milik pribadi, Babe itu baca berita ya, atau misalnya kayak apa Line gitu ya, Line Today gitu ya. Nah itu sama halnya, cuma situsnya milik pribadi. Kalau milik perusahaan media itu namanya kolaboratif and contributory media site ya. Itu ada Line Today, Google News, Babe ya, dan lain-lain. Kemudian ada other kinds of thin media, itu adalah media tipis ya, tapi milik umum, milik masyarakat. Maksudnya milik itu quote and quote digunakan oleh masyarakat gitu ya. Itu seperti WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Yang lain juga termasuk. Kemudian kalau personal broadcasting, ya itu adalah blog seperti punya kamu atau situs-situs penyiaran pribadi. Oke, di Indonesia sejarah singkat dari Sugi adalah ketika Cut Tari, mahasiswa Bandung yang berasal dari Aceh, ya, dia pulang kampung dan kemudian saat dia pulang kampung terjadi tsunami, kemudian dia mendokumentasikan tsunami, ya, dengan kamera kecil milik dia dulu, kamera kalau kamera kecil zaman dulu masih ada yang pakai kaset kecil gitu ya. Kalau sekarang kan hampir semuanya pakai apa namanya memori ya. Kalau dulu masih ada yang pakai kaset ya, dan dia dokumentasikan full habis satu kaset itu, ternyata dokumentasi pribadi dia itu menjadi satu-satunya ya, satu-satunya dokumentasi yang lengkap, yang panjang ya. Maka ketika dia mengupload ke IG milik dia pribadi dan diketahui oleh media-media, maka hampir semua media berebut ingin memiliki atau ingin mempunyai hak siarnya ya. Kemudian terjadilah lelang quote and quote gitu ya, dan dimenangkan oleh Metro TV dengan angka kalau saya nggak salah sekitar 25 juta rupiah gitu ya, kalau saya nggak salah. Nah bayangkan, apakah si Cut Tari itu, mahasiswa itu, dia apa sebelumnya memperkirakan bahwa apa yang dia buat itu bisa laku sampai 25 juta rupiah. Dan hebatnya lagi, setiap tahun pas ulang tahun tsunami Aceh itu videonya pasti ditayang ulang gitu ya. Nah, itu kan merupakan sebuah kebanggaan sendiri. Nah, gara-gara Cut Tari itu kemudian baik masyarakat maupun media itu akhirnya membuka dengan resmi dan masyarakat juga berlomba-lomba untuk mengirimkan karya liputannya ke media, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dikenallah citizen journalism sebagai sebuah cara, sebagai sebuah alternatif baik bagi media untuk peliputannya maupun bagi masyarakat untuk eksisnya. Sampai situ jelas atau ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, kita lihat di sini ada 3 unsur penting untuk kebangkitan CG, yakni terbuka, ya. Kemudian editing kolaboratif. Nah, editing kolaboratif ini bisa dipertanyakan kenapa? Karena tidak semua media melakukan itu, ya. Tidak semua media melakukan editing bagi karya-karya warga yang dikirim, gitu ya. Jangankan untuk karya warga, untuk karya reporternya aja pasti banyak media online yang tidak mengedit, apalagi karya warga, ya, gitu ya. Kemudian konten terdistribusi, artinya kontennya dimuat, nah, kan itu berarti terdistribusi. Jadi itu adalah 3 unsur penting kebangkitan citizen journalism. Kemudian tantangannya adalah akurasi, ya. Akurat itu jauh dari harapan. Kenapa? Ya karena warga itu tidak paham, tidak tahu tentang kaidah-kaidah jurnalistik, ya, terutama soal 5W1H, misalnya, kemudian soal bahwa harus fakta apa adanya, gitu ya. Kemudian harus akurat, ya, sehingga akurasi itu, ya,
dan kredibilitas maupun ketaatan pada kode etik itu menjadi lemah, ya, menjadi hal yang harus dikoreksi, harus diperiksa oleh redaksi. Tapi sayangnya kedua hal itu, ya, seringnya itu tidak dilakukan oleh redaksi. Oke, untuk materi 1 dan 2 sudah selesai. Apa ada pertanyaan untuk materi ini? Ada? Udah paham semua ya? Kalau udah, kita masuk ke materi 3, ya. Ini ada tentang ragam pengertian media online. Kita lihat satu persatu, lihat definisi, ya. Sebagai tadi laporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan distribusikan melalui internet. Itu sudah saya sampaikan tadi ketika definisi dari jurnalistik online, sama, ya. Nah, untuk definisi ini kita lihat bahwa tidak ada batasan-batasan, ya, kecuali internet, ya, kecuali pelaporan fakta. Nah, artinya apa? Semua laporan fakta yang ada di internet itu bisa masuk ke dalam definisi ini, termasuk tentunya yang ada juga di dalam media sosial, gitu ya, baik itu Instagram, baik itu WhatsApp, Facebook dan sebagainya, ya. Meskipun yang di media sosial itu hanya link, gitu ya, misalnya Twitter itu dia hanya link, ya. Tapi kalau misalnya lain, misalnya WhatsApp, ya, itu bisa satu artikel penuh, gitu ya. Facebook juga sama. Nah, artinya apa? Bahwa definisi ini sangat umum, ya. Semua yang ada di internet, ya, bukan cuma media jurnalistik atau media online, tapi juga media sosial dan lain-lain, ya, itu bisa masuk dalam definisi ini. Oke, jelas. Kemudian kita lihat definisi yang kedua, ya. Permintaan akses ke konten, ya, atau isi atau informasi kapan saja, di mana saja, ya. Nah, penggunaan kata permintaan akses ke konten itu sudah lebih membatasi, sudah lebih mengerucut, sudah lebih fokus, tapi kemudian digeneralisasi lagi dengan kapan saja, di mana saja, ya. Kemudian selanjutnya pada setiap perangkat digital, ini juga generalisasi karena perangkat digital bukan cuma HP, tapi juga bisa laptop, ya, dan gawai pada umumnya, gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan umpan balik pengguna interaktif. Nah, umpan balik ini lebih kembali ke lebih fokus bahwa ada umpan balik, ada komentar dari user, dari pengguna, dari masyarakat, gitu ya. Kemudian juga ada partisipasi kreatif, ini juga lebih memfokuskan lagi. Bukan cuma komentar, tapi juga ada keterlibatan yang kreatif dari masyarakat, dari audiens, dari user, ya. Kemudian ada lagi pembentukan komunitas, ya, sekitar konten media yang tadi saya ceritakan. Ini lebih mengerucut lagi, ya, karena ada komunitas. Kemudian juga ada aspek interaksi real time. Artinya apa? Artinya bahwa generasi mulai dari generasi X barangkali, ya, X maksudnya, ya, X, Gen Z, Gen Y, Gen X, gitu ya. Nah, itu terutama Gen Z adalah generasi yang real time, yang sangat mengutamakan kekinian, sangat mengutamakan yang terjadi saat ini, gitu ya. Nah, artinya bahwa konten yang masuk dalam definisi ini adalah yang real time. Oke, jadi dengan adanya definisi ini artinya media-media yang dimaksud, ya, itu media online yang dimaksud itu artinya lebih fokus kepada, ya, kita lihat tadi poin-poinnya, unsur-unsurnya, ya, ada aksesnya, ada perangkat digitalnya, ada umpan balik atau komentar dari penggunanya, ada partisipasi dan ada komunitas. Jadi ini lebih sempit, lebih fokus kepada media-media yang memiliki semua unsur tadi, ya, dan terutama ada bahwa yang ada pada kontennya itu hanya yang termasuk hanya pada real time, ya, hanya pada pemberitaan yang real time.
ini sudah lebih fokus, meskipun media sosial dan lainnya itu masih bisa masuk. Nah, definisi yang terakhir itu sudah jelas bahwa ini adalah media jurnalistik. Kenapa? Karena ada melaksanakan kegiatan jurnalistik itu masih umum, tapi memenuhi persyaratan undang-undang pers itu sudah lebih fokus, dan dia menjadi ciri bahwa ini adalah pasti media jurnalistik karena ada standar perusahaan pers. Ya, artinya kalau dia tidak memenuhi standar itu, ya bisa jadi dia bukan perusahaan pers, tapi dia perusahaan umum. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Dari tiga definisi tentang media online, ya, kenapa sampai ada 3 definisi? Ya, itu karena sangat banyak media online yang ada di internet kita. Ya, itu kalau kalian tahu, kalau saya nggak salah itu ada 80 jutaan media yang ada di internet, tapi yang terverifikasi atau 20 ya, itu mungkin hanya ribuan ya, kalau saya nggak salah hanya 20.000 apa, baru 20.000 apa kalau saya nggak salah ya, yang sudah terverifikasi. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Enggak? Sekarang peraturan berapa sih? Kalau nggak ada saya lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke jenis media online. Ya, ini bisa dibaca ya, dan gampang banget, artinya gampang banget. Itu kalian bisa paham dengan mudah ya. Kemudian dari sisi pemilik juga ada sendiri ya, itu juga kalian bisa pahami dengan mudah. Ada yang mau bertanya sampai sini? Meskipun saya anggap mudah, mungkin bagi kalian ada yang belum jelas gitu, silakan. Keren juga ya. Saya izin bertanya, Pak. Halo, Pak. Silakan. Kalau sepertinya media tersebut media yang umum untuk masyarakat, tetapi bukan pribadi juga ataupun swasta, tapi untuk daerah tertentu, itu masuknya kemana ya, Pak ya? Tadi agak kepotong, agak hilang. Tadi coba diulang. Yang kamu tanya apanya? Ini Pak, kan di sini ada jenis-jenis media online. Ya, Kalau terus? sepertinya ada seorang yang ingin mendirikan perusahaan media online, tetapi bukan milik dia juga, tetapi di daerah tertentu yang tidak tersentuh informasinya gitu kan, karena jauh dari pusatnya gitu. Jadi ada media yang pengen berdiri sendiri, tetapi bukan milik pribadi juga, tetapi milik daerah tersebut, tapi baru mau berdiri gitu. Itu masuknya kemana, Pak? Jenisnya itu. Iya, prinsipnya kalau dia punya pribadi, ya maka dia masuknya ke dalam jenis yang pribadi, kategori yang pribadi. Tapi kalau misalnya dia sebagai perusahaan, maka dia masuknya sebagai perusahaan, ya. Kita lihat misalnya di sini adalah yang masuk perusahaan itu, ya meskipun dia belum jadi, tapi dia menuju kepada niche organization website, artinya lembaga pers ya. Meskipun misalnya dia belum jadi lembaga pers ya, karena harus verifikasi oleh Dewan Pers, maka bisa jadi dia masuk dulu ke dalam situs organisasi non profit gitu ya, karena dia belum jadi perusahaan, bukan pasangan, tapi dia kelompok, kemudian dia belum jadi pers karena itu standar perusahaan juga belum mengacu pada standar dari Dewan Pers ya, maka dia masuk dulu ke situs organisasi non profit ya. Tapi kalau dia sudah jadi, sudah terverifikasi ya, maka dia akan masuk ke dalam news organization website ya, situs berita, perusahaan berita. Kira-kira begitu, Milan. Sudah cukup jelas atau belum? Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Saya sukanya kelas A ini karena pinter-pinter ya. Jadi karena pinter jadi nggak ada yang nanya. Kita lanjut ke keunggulan dan kelemahan. Ini
kayaknya sebagian besar sudah saya jelaskan tadi ya, multimedia, aktualitas, ya cepat, update, ya kapasitas luas, fleksibilitas, jangkauan luas, interaktif, fragmentasi, terhubung. Ada hal yang belum saya jelaskan atau ada hal yang belum dijelaskan? Dari poin-poin di atas, ada yang masih mau ingin ditanya? Nggak tahu mau nanya apa. Kalau nggak ada, saya lanjut. Kemudian, salah buka. Kemudian masuk kepada karakter media yang menjadi kelemahannya. Ya, yang pertama adalah ketergantungan terhadap perangkat komputer pasti dan udah jelas. Kemudian dapat dimiliki dan dioperasikan oleh sembarang orang, termasuk mereka sudah pelan-pelan menulis dengan cara mengcopy paste dari tempat lain. Oke, ini yang poin nomor 2 yang dari 4 ini kayaknya yang belum saya jelaskan. Dulu saya lupa, dulu ada organisasi hoax gitu ya, saya lupa namanya apa. Tapi salah satu orangnya dari organisasi itu ternyata adalah seorang tukang sate. Artinya di pekerjaan asli dia, pekerjaan utama dia adalah tukang sate. Ya, ini menunjukkan bahwa yang namanya hoax ya itu bisa dibuat oleh siapapun. Nah, kalau tukang sate apakah dia pernah belajar tentang kaidah jurnalistik? Pastinya enggak, gitu ya. Dan terus gimana cara dia buat hoax? Ya, pasti dia cuma tinggal mengkopas ya dari berbagai tulisan, kemudian dia gabungkan ya. Karena digabungkan kemudian yang dipotong yang mana, yang diambil yang mana itu seenaknya saja sesuai dengan kepentingan dia ya, hingga kemudian dengan adanya berita-berita seperti ini apakah kemudian kita dapat percaya ya. Tapi ternyata Indonesia iya gitu. Artinya apa? Artinya orang Indonesia itu cenderung banget mudah percaya gitu, sehingga kemudian hoax itu berkembang subur di Indonesia ya, karena orang Indonesia mudah percaya ya, sangat mudah percaya, bahkan sangat mudah percaya ini ya cenderung menjadi habit, cenderung menjadi perilaku. Kenapa? Karena sebagian besar kita ya itu punya sifat yang malas untuk mengkonfirmasi iya apa iya ya, sehingga kemudian apapun isi beritanya itu cenderung ditelan mentah-mentah ya, cenderung iya aja, percaya aja, setuju aja gitu ya, betul kan ya. Kenapa? Karena orang Indonesia malas banget mengkonfirmasi, mencek and recheck gitu loh ya. Apalagi hebatnya lagi dia belum konfirmasi ya, dia bahkan ada juga orang yang belum baca tapi sudah dia share, sudah dia bagikan. Iya Pak, iya, termasuk kamu nggak? Ya, kamu lihat dari judulnya menarik, kemudian langsung kamu share ke grup-grup WA yang kamu punya, gitu, atau ke komunitas yang kamu punya, ya. Itulah orang Indonesia, ya. Kalau kemudian ternyata beritanya hoax, ya, kemudian ada teman yang protes, jawabannya apa? Sorry, gue belum baca. Sorry, gue belum sempet. Seringan itu, enak itu gitu ya. Iklannya kan gitu ya. Seringan itu gitu. Enak itu, sekenyang itu gitu ya. Artinya apa? Mereka tidak merasa berdosa saat ikut menyebarkan hoax. Kalau ada orang yang teliti, yang protes, dia cuma jawabnya itu. Nah, itu dia akibatnya kenapa di Indonesia hoax itu tumbuh subur. Hoax itu sulit diberantas, ya. Karena sebagian besar tipikal masyarakat Indonesia adalah itu, mudah percaya dan malas untuk konfirmasi. Ya. Maka dampak berikutnya adalah orang Indonesia sangat mudah kena penipuan. Dari mulai penipuan tentang mama minta pulsa misalnya, sampai penipuan investasi bodong, itu orang Indonesia banyak banget yang kena. Dan hebatnya lagi meskipun sudah diberitakan, sudah dikasih tahu, ya, tapi tetap aja masih ada yang kena, kan gitu. Ya kenapa? Nah kalau ini selain yang tadi mudah percaya, orang Indonesia itu juga sebagian besar adalah pemimpi. Iya apa iya?
ya. Pemimpi apa maksudnya? Selalu memimpikan hidup enak, tanpa, kalau bisa, tanpa usaha. Jadi mengharapkan sesuatu yang jatuh dari langit. Nah, karena pemimpinya itu, maka penipuan-penipuan yang membuat mudah untuk mendapatkan sesuatu itu pasti akan dikerjakan oleh Indonesia. Ya, investasi bodong, cuma tinggal nyerahin uang, uangnya datang, ya berlipat-lipat ganda kata penipuannya, kan gitu. Nah, Indonesia cuma modal 5 perak dapat 100 perak, siapa sih yang nggak mau? Karena tipikal Indonesia adalah pemimpi, sehingga jalan pintas itu pasti sangat dikejar oleh orang Indonesia. Paham ya? Nah, jadi kamu bisa paham kenapa sebabnya Indonesia lebih banyak mudah ditipu, ya. Berikutnya lagi resikonya adalah mental kita, itu adalah mental terjajah, mental jajahan, ya. Mental jajahan apa? Ya, sehingga di sisi lain, ya, kita paling susah untuk percaya diri. Orang kalau dijajah pede nggak sih? Enggak kan? Yang ada minderan, iya apa iya? Nah, jadi kalau kamu yang nggak pede, itu sebenarnya mental kamu masih terjajah. Yang sebenarnya diturunkan oleh kakek moyang kita sampai ke kita hari ini tanpa mereka sadari. Sehingga kemudian mental terjajah itu masih masuk dalam karakter atau dalam sifat diri kita, kepribadian diri kita. Kenapa? Ya, karena kan sebenarnya kita dijajah itu sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi kenapa sih kita masih nggak pede? Ya, seperti halnya orang-orang yang terjajah